Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Budi akan berbicara mengenai konsep Pak Budi, apa yang Pak Budi dapatkan dari pencarian ini. Sementara ini seperti ini. Ketika keselarasan hadir dalam diri Pak Budi, maka akan melihat apa yang pergi bukan menghilang. Ia hanya bagian dari diri sejati. Mulai paham apa yang datang tidak perlu dikejar. Ia datang karena emang itu takdirmu. Mulai menyadari apa yang gagal bukanlah hukuman. Ia adalah perlindungan. Sekarang Pak Budi hidup sangat berbeda. Lebih tenang, lebih lembut, damai, bernapas yang tidak didorong oleh ambisi, kecemasan yang tidak dikejar waktu, tapi napas yang kembali pulang. Di titik ini tidak lagi berusaha berikhtiar, bekerja, tapi Pak Budi hanya hidup, dan hidup bukan pasrah menyerah, bukan tidak bertanggung jawab, tapi hidup mengikuti kembali aliran, bahkan sudah mengalir sebelum dilahirkan. Hidup adalah menari bersama semesta, bukan mencoba memimpin tarian itu. Percuma hidup 1000 tahun, tapi tidak menemukan ketenangan batin. Kenapa Pak Budi sering diam, gak kemana-mana? Karena ingin memutuskan timeline yang lama dan membuat timeline yang baru, atau mengikuti jalur fitrahnya. Ketika tubuh kita mulai diam dan hening, maka semesta mulai berbicara. Spiritualisme ini membawa Pak Budi kepada kebenaran sejati, bukan menambah ilusi. Pak Budi bukan menolak Tuhan, tapi menolak kebohongan dan pura-pura tahu. Saya sudah berjalan sendiri yang hadir di kerumunan. Saya sudah tidak takut akan rasa pengucilan, karena sudah berdamai dengan diri sendiri. Saya berani beralih untuk fokus mencari jati diri yang menyendiri. Dengan menyendiri, mencari jati diri untuk menghadapi keadaan batin yang paling murni, tanpa gangguan dari kebisingan yang kolektif. Dengan bangkitnya kesadaran, maka intuisi yang membimbing Pak Budi tanpa logika. Keajaiban tidak hadir pada orang yang tegang dan gelisah, karena hati yang gelisah sedang mengontrol dirinya. Sekarang Pak Budi layak menerima hal-hal baik, bahagia, dan penuh rasa cinta. Saya memperlakukan diri saya sendiri dengan hormat. Saya mengolah diri menjadi versi terbaikku. Pak Budi pasrah menerima kehidupan terbaik, mengalir dengan penuh keyakinan, memberikan hidup pada semesta yang mengaturnya terbaik. Hidup, kesehatan, kelimpahan rezeki, semua terbaik. Dan semesta akan memberikan tempat pada waktunya. Pak Budi itu unik. Tubuh ini memiliki kecerdasan lebih cerdas daripada pikiran. Namanya somatic intelligence. Kecerdasan tubuh itu seperti intuisi, vibrasi, energi, itu dari tubuh semuanya. Orang yang sakti bukanlah orang yang getaran energinya. Orang yang sakti adalah orang yang getaran energinya paling tinggi. Kita adalah percikan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat As-Sad, surat yang ke-38 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, apabila aku telah menyempurnakan dan meniupkan rohku ke dalamnya. Pak Budi sejatinya makhluk tanpa batas, karena ada percikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Dan kadang suka membatasi diri, itu tidak boleh. Seperti aku lemah, aku kurang, aku terbatas, aku miskin. Itu wajib dilepaskan semuanya.
Pak Budi wajib mengalirkan apapun yang hadir tanpa penolakan. Ketika ada yang nyebelin, maka abaikan dan tenangkan. Respon kita wajib tenang, gak boleh dongkol. Titik. Saya gak boleh terlalu serius. Wajib tenang dan damai. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahbun. Walad darul akhirati khairal lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 32 tadi, kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Lanjut. Ada juga orang yang mengatakan Pak Budi itu murtad. Ya, Pak Budi murtad. Tapi arti murtadnya itu yaitu murninya tauhid, makrifat ujung ranah tingkatan Allah dalam diri. Sesuai dengan surat Al-Arqaf tadi ayat 16. Di titik ini, keadaan yang selalu disalahpahami oleh bahasa, bukan murtad dari Tuhan, melainkan murtad dari gambaran-gambaran tentang Tuhan. Bukan keluar dari kebenaran, tapi keluar dari yang dikiranya benar. Memang awalnya Pak Budi dari kecil membutuhkan agama agar batin berkonsep dan tidak liar. Tapi tidak selamanya, karena ketika kita mengenal jati diri yang sejati, maka citra Tuhan, konsep surga runtuh. Di titik ini, iman sudah tidak lagi diucapkan, karena keberadaannya itu sendiri telah menjadi iman. Di titik ini, hidup sebagai kesadaran yang hening. Pak Budi tidak membela Tuhan, karena Tuhan tidak perlu dibela. Tidak sibuk membenarkan ajaran, karena ajaran yang benar tidak membutuhkan pembenaran. Orang yang berdiri di kaki gunung pasti akan menyangka sesat orang yang di atas gunung. Berdiam, hening bukanlah sesat dan penolakan, melainkan peleburan. Sirnane kaula Gusti, tidak ada jarak dengan Gusti, dengan Tuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 138, sibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Peleburan dengan Allah, siapakah yang lebih baik sibghahnya Allah? Hanya kepadanya kami. Di ranah diam dan hening ini, ketaatan tidak bisa diukur, pahala tidak bisa dihitung, kesolehan tidak dipamerkan, tidak ada seragam batin, tidak ada simbol keunggulan, tidak ada klaim paling benar. Itulah makrifat. Dari luar Pak Budi terlihat agamis, dari dalam spiritualis. Bisa jumatan di masjid tanpa merasakan suci, bisa tenang di dalam penyelarasan diri, bisa berbaur di keramaian tanpa terlihat menyendiri. Tidak melawan dogma agama, tapi tidak tunduk pada aturannya. Makrifat adalah identitas yang hening dengan Tuhan. Tidak ada lagi beriman, tidak ada lagi yang kafir, yang lurus, yang sesat. Semua label adalah bahasa ajaran agama, bukan bahasa kesadaran ilahi. Dalam adat Jawa, inilah namanya suwung, atau kosong, atau hening, tapi penuh oleh kehadiran. Bukan meniadakan Tuhan, tapi meniadakan bayangan Tuhan. Dia sudah tidak mengatakan apakah ini benar, karena kebenaran tidak lagi dicari, tapi sudah dilakukan. Di titik ini, doa tidak lagi diucapkan, ibadah tidak lagi dirancang, karena seluruh ucap sudah menjadi doa, seluruh gerak telah menjadi ibadah. Bukan karena suci, tapi karena sudah melebur antara sakral dan biasa. Makrifat tidak diciptakan untuk jadi lebih religius, tapi lebih jujur, lebih tenang dan lembut, lebih hening, tanpa slogan, tanpa panggung, tanpa pengikut. Bila Pak Budi disebut murtad, biarlah. Karena yang telah sirna tidak lagi sibuk membela nama. Sekarang berbicara mengenai masalah zikir.
Pada dasarnya, tubuh manusia adalah bagian dari semesta. Dan semesta itu, segalanya itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau langit, mau bumi, mau matahari, mau planet-planet, mau tumbuhan, mau tanah, mau batu, mau air, mau seluruh tubuh kita, seluruhnya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat As-Saff 61 ayat 1, Sabbahalillahi ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Konsep kali ini adalah merupakan cara pandang yang menguatkan hati. Kenapa? Kenapa harus meditasi? Karena di sana ada tarikan dan hempasan napas yang panjang guna mengaktifkan kecerdasan holistik, akal budi, berpikir kritis, cerdas, jadi gerak pikiran kita itu seiring dengan napas kita. Pengalaman spiritual ini membawa Pak Budi kepada kebenaran hakiki. Ilmu tanpa pengalaman akan mencari pembenaran, tapi ilmu yang dialami akan menemukan kebenaran hakiki. Sekali lagi, ilmu tanpa pengalaman akan mencari pembenaran, tapi ilmu yang dialami akan menemukan kebenaran hakiki. Saat masih di kesadaran dunia, ini penuh dengan kesibukan yang berputar-putar dengan ego, dengan ketakutan, keterikatan, mengikuti dogma, hidup naik turun, kesulitan, kesedihan, hiruk pikuk di dunia. Tapi setelah mengenal spiritual dan frekuensi kesadaran, maka memasuki kesadaran sejati dalam diri yang jernih, lapang, ikhlas, penuh cinta, semua berubah. Pak Budi mulai melihat dimensi lain, merasakan kehadiran yang melampaui bentuk dan menyentuh kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ketika kita benar-benar sadar, maka dunia akan menjadi akhirat dan akhirat akan menjadi dunia. Karena kita hidup bukan lagi dalam bentuk, tapi hidup dalam cahaya kesatuan. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, luka adalah tempat cahaya masuk. Ingat, sekarang Pak Budi tidak ada bahasa luka kembali. Karena yang hadir adalah cahaya demi cahaya yang masuk. Sehingga Pak Budi bersyukur telah melampaui segala macam cerita hidup. Pengalaman baik, pengalaman pahit, sedih, segala macamnya. Itu merupakan pembelajaran untuk semakin lebih baik ke depannya. Pola Pak Budi sekarang seperti pola alam semesta, yaitu keteraturan dan hening di tengah kompleksitas. Sudah 9 bulan ini Pak Budi berhenti menjadi calon budak surgawi dan memilih bertanggung jawab pada dunia. Kita itu hanya debu bintang yang beruntung memiliki kesadaran sendiri. Seluruh kehidupan ini adalah satu kesatuan yang sama. Coba pikirkan. Udara yang dihirup, air yang diminum, api yang menghangatkan, semua itu pasti ada di dalam diri kita dan di dalam diri orang lain. Dan sekarang ada di kita. Bahkan ketika kita mati, jadi tanah, sesuatu saat akan jadi manusia kembali. Pak Budi harus berbicara pada diri biar tahu ke depannya mau bagaimana. Pak Budi dari saat ini telah menemukan jati diri yang sejati. Berpikir lebih terbuka, berpikir lebih fokusnya ke hati, yang kedua ke logika. Ketiga, berpikir secara cerdas dan holistik. Tidak mengikuti dogma-dogma yang ada, tetapi telah melewati itu semuanya. Pak Budi telah melampaui syariat, thariqat, hakikat hidup, dan sekarang belajar peleburan diri. Sibghatullahu wa man ahsana sibgha, yaitu ma'rifat. Biarkanlah orang lain berbicara apa. Pak Budi enggak peduli itu. Dan jelas Pak Budi sekarang
belajar terhadap diri sendiri. Kalau tidak ada gurunya, ya gurunya alam semesta ini. Pak Budi gurunya itu melihat dedaunan yang rindang, melihat angin yang menghembus, mendengarkan aliran air yang begitu damai, merasakan cahayanya, kehangatan matahari, merasakan sejuknya air hujan, dan menikmati aliran awan yang begitu mengalir, mendayu-dayu, menari di atas langit. Itu konseptualisme Pak Budi hari ini, dan memang terus bertumbuh dan bertumbuh. Ini adalah sebagai pengingat bagi Pak Budi sendiri, ini adalah konsep konsumsi untuk diri sendiri. Kalau ada orang yang tidak paham, tidak mengerti, atau tidak sepaham dengan apa yang konsep Pak Budi hari ini, maka silahkan tidak mengikutinya. Karena tidak akan ada perdebatan dengan Pak Budi. Pak Budi hanya merasakan apa yang Pak Budi alami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.